Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus cintai. Pagi ini kita semua menikmati betapa kasih-Nya benar-benar menyertai sepanjang perjalanan hidup kita. 1 minggu lamanya Tuhan sudah sertai. Bahkan dalam tidur malam kita, Tuhan sudah jaga kita. Itulah indahnya ketika kita bersandar pada kekuatan dan kuasa Tuhan. Maka Ia akan selalu beserta dengan kita semua dan Ia tetap memberkati kita semua. Pagi hari ini di akhir pekan kita semua akan melangkah dan mengisi akhir pekan ini. Namun sebelumnya, saya mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak, mari kita perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita dan kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang di pagi hari ini di penghujung minggu kerja kami. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kasih dan kuasa-Mu. Kini kami semua akan mengisi akhir pekan kami. Namun sebelumnya, perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu saat kami mendalami firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memberlakukan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Yesaya, kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Fokus kita pada ayat 17 berkata demikian. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku tidak akan menjawab mereka. Aku, Allah Israel, takkan meninggalkan mereka. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kasih-Nya memelihara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Perjalanan bangsa Israel melalui kehidupan yang berbagai macam tantangan dihadapinya. Dari pembuangan sampai menuju tanah perjanjian kembali. Setelah hancur, tapi Tuhan akan menunjukkan betapa Dia menyertai Israel. Dia tidak membiarkan Israel dalam keadaan kelaparan, kehausan, kekeringan. Tapi Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Itulah cara Tuhan menunjukkan keadilan-Nya. Dia sudah menghukum Israel, tapi kemudian Dia memperbaharui kehidupan Israel. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, menuju tempat Yerusalem kembali, akan disertai dengan sebuah karya-karya Tuhan yang nyata. Tidak akan membiarkan Israel kembali berada dalam satu penderitaan yang panjang. Karena itu bacaan kita pagi hari ini pun ingin mengatakan demikian, bahwa orang-orang sengsara, orang-orang miskin mencari air tetapi tidak ada. Tidak mereka kekeringan kehausan, tapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Aku, Allah Israel, tidak akan meninggalkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Berita sukacita ini sesungguhnya menjadi sumber kekuatan bagi Israel, bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan dan kini melalui Nabi Yesaya sebagai abdi Allah ingin menyatakan kembali tentang kasih-Nya yang membuktikan kepada bangsa Israel bahwa mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang akan mereka hadapi, baik orang-orang yang dikatakan di sini orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan karena itu bangsa Israel diajak untuk tidak pernah takut, karena Tuhan kini akan menunjukkan kasih-Nya. Allah yang adalah Immanuel akan Dia perlihatkan sepanjang perjalanan bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem, membangun dengan semangat baru, karena Allah kini sudah peduli dan memperbaiki kehidupan umat Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sama halnya dengan peristiwa pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia kembali memulihkan hidup saudara dan saya. Dia memperbaiki kembali dengan pengorbanannya yang besar.
supaya kita semua mau menghargai hidup ini dengan baik, menghargai hidup ini dengan benar, dengan melakukan semua apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak lagi hidup kita dipimpin dengan kemauan kita, dengan ego kita, dengan hawa nafsu kita. Tetapi biarlah kita semua, bahwa hidup kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya untuk terus berjalan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan kita pernah mengecewakan Tuhan lagi, karena kasih-Nya yang begitu besar selalu memelihara saudara dan saya. Dari hari ke hari, dari minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Semua langkah perjalanan saudara dan saya selalu Tuhan pelihara dengan kasih-Nya. Pengorbanannya di kayu salib akan mengembalikan apa yang Tuhan sudah buat. Sekalipun manusia ini berdosa, sekalipun saudara dan saya berdosa, tapi kita semua akan dibenarkan karena kasih-Nya yang sangat besar yang memelihara kita semua. Mari saudaraku, kita melangkah dengan satu keyakinan bahwa kasih-Nya selalu kita rasakan. Pengorbanannya di kayu salib telah membuktikan hidup kita sudah dibenarkan dan dikuduskan. Hidup kita sudah diperbaharui. Bahkan Dia akan terus memelihara hidup kita supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu sektor Bethlehem, keluarga Ibu Elsia Borel Alamsyah, keluarga Ibu Estina Saragi Pardede, keluarga Bapak Evata Leonard Vanalo Hulu, keluarga Bapak Julius Ahulu Helu, keluarga Bapak Ferry Leonardo Purba, keluarga Bapak Frankie Edward Louis Rembet. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, sektor Penil, Oma Kosye Haspers, Ibu Tiorodiani Dewata Opir, Bapak Bangun Manalo, Ibu Titin Riauli Juliana Simbolon, sektor Jericho, Bapak Yesi Deni Huai, Ibu Yomima Tenu Pasanea, sektor Bajem Sinar Kasih, Oma Petronela Niak, Ibu Vivi Mulyana, sektor Hermon, Ibu Diadi Boru Situmorang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun. Kami mau berdoa jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ricky Pesi, keluarga Bapak Ari Kristiawan, keluarga Bapak Price Andre Kolyanan. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Bapak David Ricky Kariso, Saudara Samuel Jefferson Lendo, anak George Andres Godwin Patiasina, Bapak Martin Eliza Ahulu Helu, Saudara Marco Willem Latuputi, Bapak Yani Matakena, Ibu Mince Rosali Rumondor, Bapak Fritz Hermanus Mainaki, dan Ibu Kristiani Budiani Hukom. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, sukacita pertambahan usia mereka. Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat, unit-unit misioner, BPPJ, Vikaris, pegawai kantor gereja, bahkan koster, juga security. Diberkatilah seluruh peran dan fungsi mereka di dalam menjalankan panggilan pengutusan mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati para kepala daerah, para wakil rakyat. Berkati juga pemerintah kota Depok. Tuhan Yesus memberkati di dalam kami hidup berbangsa dan bernegara. Biarlah gereja-Mu senantiasa terus berperan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.